Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, kelompok 3 kelas F, akan memaparkan materi mengenai perkembangan IPTEK di bidang sosial budaya berdasar Pancasila. IPTEK menjadi sumber informasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan seseorang, khususnya dalam bidang teknologi. IPTEK dalam perspektif sosial budaya sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Kegiatan manusia akan menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Tapi, di samping itu, IPTEK juga memiliki dampak negatif. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami meneliti dengan judul Pancasila dalam Perkembangan IPTEK dalam Perspektif Sosial Budaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila Meka Putri dengan NPM 223403301 dan rekan-rekan saya Intan Nurmalajayani dengan NPM 223403308, Firial Syifa Maisa dengan NPM 223403161, Muhammad Dimas Ramadan dengan NPM 223403249, Gula Maulana Aljabar dengan NPM 223403302, Kamila Azhara Agustina dengan NPM 223403308. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang apa itu IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan IPTEK adalah suatu tempat yang menjadi sumber informasi yang tentunya dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan seseorang, khususnya di bidang teknologi dari waktu ke waktu. Adapun beberapa definisi menurut para ahli seperti yang dikutip oleh Bahtiar tahun 2005 diantaranya adalah yang pertama, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mendefinisikan ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kasual dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunannya dari dalam. Yang kedua yaitu Harsojo menerangkan bahwa ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistemasikan dan suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu. Dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera manusia. Sedangkan teknologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne yang berarti pekerjaan dan logos yang berarti suatu studi peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Menurut Mardikanto 1993, teknologi adalah suatu perilaku produk, informasi, dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian warga masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu atau seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Gula Maulana. Perkembangan IPTEK di bidang sosial budaya berdasarkan Pancasila. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Perkembangan IPTEK dalam bidang sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia kejam, brutal, egois, melalaikan aturan agama, melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia yang adil dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya menghadapi kemajuan IPTEK. Berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, dalam perspektif sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Kerangkan pemikiran baru dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang sila kedua. Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan-kebudayaan yang di daerah. Sila pertama menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan maupun golongannya. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat.
Sila keempat merupakan nilai budaya yang luas, persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kamila Azahra. Selanjutnya saya akan menjelaskan peranan Pancasila dalam perkembangan IPTEK dalam perspektif sosial budaya. 1. Bidang sosial. Dalam hal ini, bidang sosial manusia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang ada di masa kini. Manusia memanfaatkan teknologi yang ada untuk berbagai macam keperluan seperti berkomunikasi, menambah wawasan, dan untuk menghasilkan uang untuk menghidupi dirinya. Dengan berkembangnya industri dan kegiatan ekonomi, maka memungkinkan orang hidup dalam lapangan pekerjaan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari angka-angka yang menunjukkan bahwa pekerja di pabrik atau perusahaan terus meningkat, sedangkan bekerja di sektor pertanian makin menurun. Karena kegiatan ekonomi tersebut, nilai sosial pun ikut berubah. Makin berkembangnya teknologi, menyebabkan industri memproduksi barang secara massal juga meningkat, tetapi seringkali juga dimanfaatkan untuk kepentingan yang negatif. Saking majunya masyarakat yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk, menyebabkan manusia sering kehilangan nilai etisnya dan mudah melakukan tindakan yang tercela dan melanggar hukum. Akan tetapi, setiap hal yang bernilai positif pasti ada dampak-dampak yang ditimbulkan darinya, seperti halnya kemajuan IPTEK dalam bidang sosial. 2. Bidang budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Peran IPTEK dalam budaya juga berpengaruh cukup besar dalam hal ini, tetapi terkadang seseorang menyalahgunakan IPTEK dalam bidang budaya menjadi tidak baik. Budaya dapat terwujud dari 3 hal, yaitu ide atau gagasan, tingkah laku, dan benda atau barang yang dihasilkan oleh manusia. Seperti yang telah diuraikan di atas, teknologi dan industri mempunyai dampak positif dan negatif. Karena itu, seharusnya teknologi secara efektif mampu memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan menjamin kemajuan bagi bangsa manusia. Manusia juga perlu sadar bahwa orang menciptakan sesuatu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk kesejahteraan umat. Jadi, bagaimana IPTEK mempengaruhi masyarakat dalam sosial kebudayaan, itu semua tergantung kepada masyarakatnya sendiri. Masyarakat harus selektif dan dapat bersifat kritis terhadap perkembangan IPTEK yang semakin pesat. Hendaknya kita menggunakan teknologi tersebut seperlunya dan sepentingnya kita saja. Jangan karena teknologi semua menjadi terlupakan, baik itu waktu, kewajiban, sosialisasi di masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Virial. Di sini saya akan membahas tentang dampak dari IPTEK dalam perspektif sosial budaya. Kemajuan IPTEK sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Kegiatan manusia akan menjadi lebih mudah, lebih efisien, tetapi banyak juga dampak negatif dari kemajuan IPTEK tersebut apabila manusia tidak bijak dalam menggunakannya. Ada beberapa dampak positif dan negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama ada dampak positif. Kita dapat mengetahui budaya-budaya yang ada di negara lain. Kita dengan mudah mengetahui budaya dari negara lain karena mudahnya akses informasi. Kita juga bisa belajar kebudayaan negara lain tanpa harus meninggalkan kebudayaan kita sendiri. Kemudian kedua, teknologi yang ada dapat dikolaborasikan dengan budaya-budaya yang ada. Dengan kemudahan teknologi komunikasi, kita bisa mengkolaborasikan kebudayaan negara sendiri dengan negara lain bertujuan memperkaya kebudayaan. Kemudian ketiga, dapat men-share budaya-budaya yang ada di negara masing-masing. Seseorang dengan mudah dan cepat men-share kebudayaan negara masing-masing di akun media sosial yang bisa dilihat orang di berbagai penjuru dunia. Secara tidak langsung, orang dari negara lain juga bisa mengenal dan mengetahui kebudayaan dari berbagai negara lain.
Kemudian yang keempat, melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan membuat masyarakat, khususnya generasi muda, lebih menyiapkan persaingan yang amat ketat. Jika kita tidak bisa menghadapinya, kita akan menjadi masyarakat tertinggal. Kemudian ada dampak negatif. Yang pertama, budaya yang ada bisa diklaim oleh negara lain. Begitu bebas, budaya yang masuk dari berbagai arus kehidupan pribadi yang ramah tamah juga sangat mendukung masuknya berbagai budaya tersebut. Ditambah lagi generasi muda kita yang terkesan bosan dengan budaya yang mereka anggap kuno. Kemudian kedua, dapat merubah budaya yang telah ada karena perkembangan iptek yang cukup pesat. Penyebaran kebudayaan atau difusi, pembauran antar budaya yang masih terlihat masing-masing sifat khasnya atau akulturasi, dan pembauran antar budaya yang menghasilkan budaya yang baru tanpa terlihat budaya yang lama sama sekali atau asimilasi. Jadi sebaiknya masyarakat harus memfilter budaya yang masuk. Kemudian ketiga, kehilangan jati diri budaya yang ada di negara tersebut. Budaya luhur yang dulu melekat dalam diri perlahan semakin menghilang. Parahnya budaya daerah yang justru ada malah kita abaikan. Kemudian yang terakhir, hilangnya semangat nasionalisme. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri. Masyarakat kita, khususnya anak muda, yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pelanggaran atau penyalahgunaan dalam kecanggihan teknologi. Yang pertama ada penipuan. Penipuan secara online melalui internet dengan menggunakan beberapa metode seperti metode skimming atau bentuk penipuan lainnya untuk mendapatkan uang. Contohnya seperti kasus penipuan kartu kredit dan pencurian identitas dan berpura-pura sebagai teman untuk mendapatkan uang. Yang kedua, ada pembajakan. Mengutip atau menduplikasi suatu produk, misalkan program komputer, kemudian menggunakan dan menyebarkan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta merupakan pembajakan dan masuk kategori kriminal. Yang kedua, ada pembajakan. Mengutip atau menduplikasi suatu produk, misalkan program komputer, kemudian menggunakan dan menyebarkan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta merupakan pembajakan dan masuk kategori kriminal. Contohnya ketika seseorang menduplikasikan Microsoft kemudian diinstalisasi tanpa memberi lisensi yang sah. Jika pelaku pembajakan ini dituntut oleh pemegang hak cipta, maka pembajakan akan ada dalam posisi lemah dan dikenai sanksi dan konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Yang ketiga ada carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Yang selanjutnya ada penyebaran virus secara sengaja. Pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Yang kelima, ada data forgery. Ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Solusi yang dapat dilakukan: menanamkan rasa tanggung jawab dalam setiap perbuatan sejak dini. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku, perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Merupakan tugas orang tua lah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab itu. Perlahan-lahan orang tua harus melatih atau menanamkan rasa tanggung jawab pada si anak, sehingga pada akhirnya si anak tertanam rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Yang kedua, memberikan perlindungan pengetahuan dasar dalam hal agama. Sebagai antisipasi hal yang negatif, agama masih memiliki peran besar dalam pedoman manusia sebagai petunjuk dalam menjalankan hidup, karena pedoman kita Al-Quran dan hadis merupakan dasar-dasar dalam melakukan segala sesuatu. Agama memberikan batasan-batasan kepada kita agar tidak melampaui aturan yang ada. Yang ketiga, peran orang tua untuk mengawasi perlindungan anak-anak mereka ketika mulai bersentuhan dengan teknologi. Orang tua memiliki peran penting dalam menjaga, melindungi, dan mengawasi komunikasi efektif tumbuh kembang anak di era globalisasi dan modernisasi. Seperti ini, sudah banyak kasus yang dialami dan sering terjadi.
Orang tua hanya memberikan kasih sayang lewat materi berlimpah, misalkan diberikan uang jajan yang berlimpah. Mobil mewah bukanlah hal yang kasih sayang kepada anak. Hal itu akan memperburuk kondisi psikologis anak. Yang terjadi sikap menghadapi kemajuan iptek dan bisa terjerumus. Yang keempat, yang terakhir. Peran dari lingkungan untuk ikut membantu mengawasi dan memberi pelindungan generasi muda di sekitarnya. Maksudnya adalah lingkungan dan masyarakat ikut ambil peran dalam mengawasi kemajuan iptek, khususnya pada generasi muda yang masih labil dan sering terbawa emosi serta bisa memilter apa yang mereka dapat. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.